bahan dan langkah kegiatan yang akan dibacakan oleh Habib, dan landasan teori yang akan dibacakan oleh Riri, data pengamatan yang akan dibacakan Desmita dan Riri juga, lalu ada analisis data yang akan dijelaskan oleh Aisyah. Di sini saya akan menstatistikkan tujuan praktikum. Yang pertama, dapat mengamati pembentukan bayangan pada lensa. Yang kedua, dapat menentukan titik fokus pada lensa. Yang B, alat dan bahan. Yang pertama ada lensa cembung, yang kedua ada box optik, yang ketiga ada korek api, yang keempat ada mistar, yang kelima ada lilin dan lampu. Langkah kegiatan. Yang pertama, susunlah alat seperti gambar di bawah ini. Yang pertama, kita pasang kit optik. Yang kedua, kita pasang lensa cembung. Terus yang ketiga, kita pasang layar. Dan yang keempat, kita pasang benda. Nyalakan sumber cahaya dan aturlah kedudukan benda serta layar agar pada layar terbentuk bayangan paling tajam. Yang ketiga, ukurlah jarak benda dan jarak bayangan. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang terbentuk. Yang keempat, silakan foto atau video dari setiap langkah-langkah saat praktikum. Lensa merupakan benda bening dan tepus pandang yang memiliki permukaan lengkung dan dapat membiasakan cahaya. Lensa terdiri dari dua macam, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Cahaya memiliki beberapa sifat, diantaranya adalah lambat lurus dan dipantulkan, pemantulan teratur, pemantulan baur, dan dapat dibiasakan. Fokus lensa merupakan kemampuan suatu lensa untuk memfokuskan atau menyebarkan cahaya. Ketebalan lensa akan semakin menipis ketika fokus lensa semakin besar dan juga berlaku sebaliknya. Hukum lensa Gauss menyatakan bahwa untuk sebuah lensa tipis, fokus objek dan fokus objek yang fokus bayangan dapat dihubungkan dengan rumus 1/f. F-nya fokus lensa, 1/s jarak, 1/s jarak benda ditambah 1/s jarak bayangan. Selanjutnya ada data pengamatan. Soal pertama, mengapa percobaan dilakukan 3 kali? Varian data. Tujuan utama melakukan percobaan dengan beberapa varian data atau tajam, agak tajam, dan samar-samar, yaitu untuk yang pertama memahami tentang fokus lensa. Dengan mengubah fokus, bisa melihat seberapa jauh lensa bisa menghasilkan gambar yang jelas. Yang kedua, menganalisis pengaruh fokus terhadap kualitas gambar. Bisa mengamati bagaimana perubahan fokus mempengaruhi ketajaman, kontras gambar, dan lain-lain. Yang ketiga, memperoleh data yang lebih akurat dengan melakukan percobaan berulang dengan varian data. Soal yang kedua, ada apakah ketiga hasil perhitungan jarak fokus lensa menghasilkan angka yang sama persis? Jelaskan. Berdasarkan hasil perhitungannya, kemungkinan besar tak akan menghasilkan angka yang sama persis. Ada beberapa alasan mengapa hal ini terjadi. Faktor lingkungan, cahaya, suhu, dan getaran bisa mempengaruhi hasil pengukuran. Selanjutnya, alat ukur yang digunakan mungkin memiliki tingkat akurasi yang berbeda-beda sehingga hasil pengukuran bisa sedikit berbeda. Yang ketiga, setiap varian fokus, tajam, agak tajam, samar-samar akan menghasilkan jarak fokus yang sedikit berbeda. Yang ketiga, apa saja sifat bayangan yang terjadi pada lensa tersebut? Yang pertama, bayangan maya. Yang kedua, bayangan tegak. Yang ketiga, bayangan terkecil. Yang keempat, mengapa cahaya senter HP lebih efektif dalam menghasilkan bayangan dengan cepat dibandingkan cahaya api lilin? Yang pertama, intensitas cahaya. Senter HP, cahaya yang dihasilkan saat mode flash diaktifkan saat intens dan konsentrasi cahaya ini langsung menyinari objek yang akan difokuskan sehingga cahaya yang dipantulkan ke lensa lebih banyak dan kuat. Api lilin, cahaya yang dihasilkan cenderung lebih redup dan menyebar ke segala arah. Cahaya yang mencapai lensa pun lebih sedikit, serta intensitasnya rendah. Stabilitas cahaya. Senter HP umumnya sangat stabil yang memungkinkan dapat bayangan lebih konsisten dan jelas. Api lilin cenderung berfluktuasi yang
menyebabkan bayangan yang dihasilkan menjadi kurang jelas dan bergerak-gerak. Ukuran sumber cahaya senter HP. Sumber cahaya flash HP umumnya lebih kecil dibandingkan api lilin, akan menghasilkan bayangan yang lebih tajam. Api lilin memiliki ukuran yang lebih besar sehingga bayangan yang dihasilkan cenderung lebih kabur. Sini saya akan menjelaskan analisis data yang telah kita kumpulkan selama praktikum. Nah, kan di praktikum kali ini ada 3 kali melakukan percobaan. Yang pertama tajam, yang kedua tajam, yang ketiga samar-samar. Yang dimana tuh, nah perhitungan yang sudah dipaparkan oleh teman saya, rumus dari fokus tajam itu 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per X aksen. Ya, si S ini jarak benda, di X aksen ini jarak bayangan. Nah, tinggal masukin diketahui. S-nya 18 cm, S aksennya 4 cm. Ditanyanya F ini fokus lensa. Tinggal dimasukin ke rumus. 1 per F sama dengan 1 per 18 ditambah 1 per 4. Nah, penyebutnya beda, maka kita samakan dulu. Kita coba-coba penyebutnya 36. Nah, 36 ini dibagi 18 hasilnya 2. 36 dibagi 4 itu hasilnya 9. 2 ditambah 9, 11. 11 per 36. Nah, karena si F-nya di bawah, kita balik. Jadi si F-nya di atas. F per 1 sama dengan, ini yang tadinya di bawah jadi ke atas. Nah, 36 dibagi 11 itu hasilnya 3,27 cm. Yang kedua, S-nya 20 cm, S aksennya 12 cm. Nah, ditanyanya itu yang ditanyainnya F. 1 per F sama dengan 1 per 20 ditambah 1 per 12. Nah, karena ininya beda juga, maka kita samakan dulu. 20 dikali 12 itu 240. 240 dibagi 20 itu hasilnya 12. 240 dibagi 12 itu hasilnya 20. 12 ditambah 20 itu hasilnya 32. 32 per 240. Nah, karena yang ditanyainya F, kita balik. 240 dibagi 32 itu hasilnya 7,5 cm. Yang ketiga, yang diketahuinya sama. S 22 cm, S aksen 16 cm. Nah, yang ditanyainya F. 1 per F sama dengan 1 per 22 ditambah 1 per 16. Nah, karena ininya beda juga, kita samakan. 22 dikali 16, 352. 352 ini dibagi 22 hasilnya 16. 352 dibagi 16 hasilnya 22. 16 dikali 22 itu hasilnya 38. Nah, kita balik juga F per 1. 352 dibagi 38 hasilnya 9,26 cm. Nah, kita cari rata-ratanya. Rumus rata-rata itu F rata-rata sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 dibagi 3. Kenapa 3? Karena kita telah melakukan 3 percobaan. Jadi semuanya dibagi 3. Nah, F1 itu 3,27, F2-nya 7,5, F3-nya 9,26. Semuanya dijumlahin hasilnya 20,03 dibagi 3. 20,03 dibagi 3 hasilnya 6,67 cm. Kesimpulannya dari penjelasan yang sudah diberikan oleh teman-teman tadi, dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor mempengaruhi hasil pengukuran jarak fokus lensa. Yang pertama, ketajaman cahaya yang digunakan seperti flash handphone yang lebih stabil dan intens, menghasilkan bayangan yang lebih akurat dan tepat dibandingkan cahaya api lilin. Kedua, variasi data yang digunakan menunjukkan bahwa semakin tajam fokus cahaya, semakin akurat
dengan teori yang telah dipelajari mengenai jarak fokus lensa. Apa tuh ini? Kata-kata motivasinya itu manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia yang akan berhasil. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi